Hello Technolovers, apakah kalian pernah mendengar rompi anti peluru yang terbuat dari sawit? Ya, itu dari Indonesia loh. Para peneliti dari IPB University terus berinovasi dalam pengembangan produk berbahan dasar kelapa sawit. Dr. Siti, peneliti Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIP, IPB University, membuat rompi anti peluru dari kemasan minyak kelapa sawit kosong atau EFBF. Lantas, seperti apa proses pembuatannya dan bagaimana pengembangannya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Peneliti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University pun kini telah berhasil mengembangkan rompi anti peluru yang bahan bakunya berasal dari serat tandan kosong kelapa sawit. Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pengolahan tandan buah segar menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO, biji tandan kosong, serta mesokarp, sekam, dan limbah cair atau pome. Pengolahan CPO biasanya menghasilkan 40 hingga 60% limbah padat. Ini terdiri dari batang, daun, cangkang, dan jumbai kelapa sawit kosong atau EFB. Secara spesifik, dalam TKKS, setiap hektar perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan kurang lebih 7,7 juta ton TKKS. Contoh potensi TKKS di Indonesia, menurut data Kementerian Pertanian tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 16,38 juta hektar. Areal ini terdiri dari tanaman kelapa sawit dengan berbagai umur yang juga menentukan produktivitasnya. Ini diperlukan untuk memperkuat pertahanan negara kita, khususnya untuk peralatan pendukung dari alutsista loh. Sayangnya, selama ini buket buah kosong belum diolah secara maksimal. Menurut inovator Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIP, Siti IPB University ini, limbah padat hasil pengolahan kelapa sawit atau EFB nantinya akan diolah menjadi serat alami sebagai bahan baku rompi anti peluru. Ini adalah kabar baik untuk daur ulang limbah minyak sawit. Inovasi ini dapat membantu penghematan devisa negara dan membantu kemandirian Indonesia dalam produksi bahan baku alutsista. Hal itu mengingat rompi anti peluru buatan Indonesia masih menggunakan serat sintetik Kevlar yang harus diimpor. Karena tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang melimpah, diperlukan diversifikasi produk. Juga menggunakan bahan Kevlar sintetis yang saat ini digunakan sebagai bahan baku membutuhkan solusi pengganti produk. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dari kedua permasalahan tersebut. TKKS juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan serat sintetis. Berdasarkan penelitian, keunggulan tersebut adalah ketersediaannya melimpah dan berkelanjutan, terbarukan, biodegradable, harga terjangkau, dapat diolah dengan alat sederhana, serta sifat mekanik dan termal yang baik. Nah, gimana sih cara pengolahannya? Tandan kosong kelapa sawit memiliki dua bagian penting, yaitu spikelet atau bulir pada tandan dan stalk atau tangkai. Dalam pembuatan serat untuk bahan baku rompi anti peluru, bagian stalk yang digunakan. Stalk dibersihkan dari impuritas dengan kandungan kimia. Hemiselulosa sebesar 15%, selulosa 73%, lignin 8%, ekstraktif 3%, kadar air 3%, dan derajat kristalinitas sebesar 41,40%. Serat TKKS yang diambil dari batangnya kemudian diolah menjadi benang puntir yang sebelumnya direndam dalam flame retardant atau CaOH2, konsentrasi 3 molar selama 30 menit. Untuk memperkuatnya, resin epoksi dicampur dengan campuran resin epoksi dan pengeras dengan perbandingan 1:1 untuk menggunakan biokomposit anti peluru. Selanjutnya, dari benang pilin yang sudah dibentuk lalu ditenun menjadi lembaran kain dengan alat tenun bukan mesin. Untuk membuat rompi anti peluru, lembaran kain yang sudah dihasilkan ditumpuk sampai 15 lapisan yang disusun dalam bentuk anyaman dengan orientasi sudut tegak lurus dengan susunan seperti sandwich. Lalu dari tumpukan tersebut kemudian ditekan dengan menggunakan mesin press, sehingga ketebalannya bisa mencapai 2 cm. Jika tidak melalui proses ini, tumpukan dari lembaran kain tersebut bisa mencapai 10 hingga 20 cm. Setelah itu, prosesnya sama seperti membuat rompi pada umumnya. Pertama, sebuah pola dibuat dari mana rompi itu terbentuk. Adapun proses penelitian yang dilakukan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS. Rompi anti peluru yang terbuat dari pelepah sawit kosong ini telah mencapai tahap prototipe. Hasil pengujian makrobalistik menunjukkan bahwa lapisan tahan peluru yang dihasilkan tidak tembus peluru.
Tes balistik dilakukan dengan Glock IN, senjata Smirnaga, dan peluru 9x19 mm MUI JHP A1 dengan massa 12,25 gram. Dalam prosedur pengujian, proyektil ditembakkan dengan kecepatan 320 meter per detik dari jarak 30 meter, dengan asumsi proyektil bergerak dalam garis lurus. Hasil uji balistik juga menunjukkan bahwa bahan rompi TKKS mampu menyerap impuls 392 x 104 kg M/S2 dan mentransfer energi kinetik ke seluruh permukaan panel anti peluru. Ini memungkinkan peluru atau rudal bergerak ke arah gravitasi. Plat lapis baja juga tidak menunjukkan adanya retakan atau patahan selama inspeksi visual. Beberapa tes lagi masih perlu dilakukan untuk meningkatkan bahan anti peluru yang dikembangkan. Ini terutama karena fleksibilitas bahan yang digunakan. Dalam proses pengujian, rompi yang dikembangkan ini dinilai masih kurang nyaman untuk digunakan karena terlalu kaku. Selain itu, juga masih cukup berat untuk digunakan. Pengujian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk penggunaan senjata laras panjang sebelum akhirnya bisa digunakan langsung di lapangan. Tes lainnya yaitu untuk melihat dampak ke organ tubuh dari pengguna. Selain rompi anti peluru, peneliti IPB University juga mengembangkan inovasi lain terkait pemanfaatan limbah sawit. Inovasi tersebut antara lain hand sanitizer organik, helm, dan pakaian berbahan limbah sawit. Menurut website BPD-PKS, biomasa kelapa sawit seperti daun, batang, kulit kayu, serabut mesokarp, jumbai kosong, dan bungkil inti sawit atau PKM saat ini sudah dimanfaatkan meskipun pemanfaatannya belum optimal. Misalnya, TKKS dan daunnya dimanfaatkan sebagai mulsa kebun, limbah cair untuk biogas, limbah cair dan TKKS untuk kompos, serta PKM sebagai campuran pakan. Selain itu, sebagai bagian dari program penelitian dan pengembangan, BPD PKS telah mendanai beberapa proposal penelitian untuk memanfaatkan hasil samping perkebunan kelapa sawit. Ini termasuk penggunaan dan pengolahan TKKS dan batang kelapa sawit. TKKS juga dapat digunakan sebagai komposit pada helm, bahan baku polister, bioplastik, bio-oil atau biogas, dan dimethyl ether atau DME sebagai pengganti LPG. Bagian batang kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kayu lapis, pati glukosa, dan asam laktat. Dan kabar terbarunya nih guys, pemerintah meningkatkan produksi turunan atau hilirisasi kelapa sawit secara signifikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS. Anda mencapai ini melalui penelitian dan pengembangan atau research and development bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas. Nantinya penelitian ini dibiayai oleh BPD-PKS dengan royalti ekspor yang dipungut dari para pelaku industri kelapa sawit. Dana yang dihimpun sejak tahun 2015 hingga Mei 2023 mencapai Rp146,56 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp516,67 miliar telah dibayarkan untuk membiayai 293 studi oleh 37 lembaga penelitian dan 900 peneliti. Tapi by the way, Skefoni, meski saat ini Indonesia sudah dapat memproduksi rompi anti peluru, seluruh bahan bakunya masih harus diimpor loh gengs. Itulah ulasan mengenai rompi anti peluru dari sawit ciptaan Indonesia. Gimana menurut kalian Technolovers? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and see you!